Oke, recording in progress. Saya rekam di lokal saja. Kalau di cloud kadang saya kesusahan mengaksesnya nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman sudah bisa join ya di kesempatan hari ini. Pertemuan yang keempat ya. Ya, setelah UTS. Hari ini 6 Juni 2024 kita lanjutkan perkuliahan tentang aplikasi perangkat lunak di fasilitas pelayanan kesehatan terkait rekam medis. Sebelumnya teman-teman sudah pernah ini apa ya? Hari ini kita akan belajar apa? Oke, saya share dulu deh langsung aja. Sambil diskusi di awal langsung saya share. Mana nih? Wah, belum kebuka ya? Perasaan tadi udah. Udah di layar satu. Baik. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Harusnya sudah ya. Sudah, Pak. Oke, betul sudah ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, ini saya ketikkan langsung aja, jadi biar interaktif. LIS, terus PACS, terus INA CBG, IKLEM, dalam bahasa Indonesia aja. Nah, dari ketiga ini ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar atau tidak sama sekali? Ada yang pernah dengar? Inasi BJS. BBCS? Ada Pak yang Ina Cibi. Oke, Inasi bijis. INA CBGs. Berarti teman-teman sudah sering dengar pas PKL bisa jadi, ya kan? Nah, sebelum ke INA CBGs, kita ke yang pertama dulu. Ada yang pernah dengar ini? Kita akan belajar konsepnya. Apa itu LIS? Ada yang pernah dengar? LIS. Oke, LIS ini adalah sebuah aplikasi ya, spesifiknya terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi dia ini sebetulnya singkatan dari, ayo, information, ayo, sistem, sistem informasi. Itu apa? Iya. Tapi terkait apa? Ada yang bisa nebak? Yang bisa nebak dapat sepeda minta sama Pak Jokowi. Yuk, apa ini? Laboratori. Laboratori. Jadi kira-kira udah ada gambaran? Berarti aplikasi ini kira-kira digunakan di mana? Di Bangsal, di Poli, di IGD, di ruang operasi, Gimana deh? di mana? Di mana? Tadi? Di mana? Laboratorium. Itu Pilih, Pak. Ya, jika di fasilitas kesehatan tentunya ya bagian terkaitnya tentunya apa? Laboratorium. Kalau misalkan laboratorium adanya di mana saja? Apakah hanya di rumah sakit, di puskesmas, di mana lagi?
Di klinik ada nggak? Di dokter praktek ada nggak? Ayo, kira-kira di mana aja? Apakah hanya di rumah sakit? Di mana aja kira-kira LIS ini bisa dipakai? Ada, Pak. Di RS? Ada. Terus di mana Ada. lagi? Di puskesmas sudah tadi. Di PKM, Puskesmas, terus di Klinik, klinik, tadi terus udah di praktek mandiri ada. Mandiri. praktek mandiri TPMD. Tahu apa itu TPMD? Tempat Praktek mandiri. Praktek mandiri. praktek mandiri. Ada ibuannya D, dokter. Kalau ada lagi nih, TPMDG. Apa ini? Bayu, ada yang tahu? Gigi. Betul. Dokter gigi. Spesifik pada dokter gigi. Gigi. Dokter gigi. Ya. Saya berapa kali pendampingan di TPMD, tempat praktek dokter untuk implementasi rekam medis elektronik. Saya lihat beliau sudah ada laboratoriumnya. Yang jadi masalah, apakah semua vaskes-vaskes yang setidaknya sudah kita sebutkan ini memiliki LIS? Kira-kira udah punya semua belum? Sudah punya. Kira-kira pada punya semua belum? Ayo, coba tebak. Emang itu untuk dapatnya di mana, Pak? Beli. Kalau pengen punya ya beli. Tuh. Ada nggak Pak yang gratisan kayak punyanya Open Source Hansa konsepnya, kayak punyanya apa Singos? Ada dong. Cuman ya tricky. Harus belajar tentang IT, SDM-nya. Emang nanti kita akan belajar install. Agak lumayan, bukan wilayah kalian sih sebenarnya. Minimal teman-teman tahu konsepnya bahwa di dunia fasilitas kesehatan ada yang namanya LIS. Jadi fungsinya untuk apa nih teman-teman? Untuk apa untuk apa? Sebutkan. Ya, di laboratorium betul tempatnya. Di sana untuk ngapain aplikasi ini? Untuk data orientasi pasien, Pak. Untuk pembayaran, Pak. Untuk pencatatan, Pak. Ada nggak yang lebih spesifik? Untuk apa? Sebetulnya lebih dari ada yang spesifik. Tentunya untuk memanajemen bisnis proses, ingat kita udah pernah belajar bisnis proses, apa itu bisnis proses itu kan berlaku general ya. Di semua kegiatan itu pasti ada bisnis proses. Ya tentunya bisnis prosesnya itu terkait dengan laboratorium. Ya, ini LIS. Oke, saya share materi LIS. Mana tadi? Kita coba tampilkan LIS-nya. Mengenal sistem laboratorium. Saya dapat jurnal menarik ini karena teman-teman nanti kan akan menjadi para peneliti juga. Sekiranya teman-teman nanti mau tertarik dengan penelitian yang terkait dengan lab, ini ada jurnal menarik saya share ya. Kita langsung ambil dari sumber jurnal saja. Oke, apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Ya, jadi kalau bisa teman-teman nanti penelitiannya itu
hal-hal yang menarik seperti ini. Pak, tapi kan saya bukan orang lab. Kok penelitiannya tentang lab? Nah, itu artinya teman-teman harus dibuka wawasannya. Padahal di lab pun ada bisnis proses atau proses yang terkait dengan rekam medis. Ya, enggak? Nah, sekup teman-teman dalam target penelitian di area ini, irisannya adalah di datanya. Gitu. Nah, pertanyaannya, di lab itu kira-kira ada data apa yang terkait dengan rekam medis? Kalian pernah periksa darah? Di masa COVID pernah periksa PCR? Pernah ditusuk-tusuk hidungnya? Enggak, Pak. Pernah, Pak. Nah, Belum. oke. Enggak, Pak. Belum pernah diambil darahnya sama sekali melalui fasilitas kesehatan? Oke, apapun jawaban teman-teman, Nah, saya Pak. mengajak teman-teman untuk paham ya. Jadi di laboratorium itu tentunya kegiatannya hal tersebut. Nah, artinya gini, ketika ada orang yang datang ke lab, data apa yang akan ditulis di sana yang terkait dengan rekam medis? Ayo jawab. Data apa? Identitas, Pak. Wajib, identitas wajib. Nah, apakah identitasnya itu sama dengan sama halnya dengan rekam medis? Identitasnya. Sama Hampir nggak? sama sih Pak, cuma mungkin ada perbedaan lagi di apa yang diperiksa di laboratorium. Kalau secara demografi sama, tapi kalau secara bisnis proses yang terkait dengan pelayanannya beda. Yohanes Kaja menambahkan itu maksudnya. Ya, nanti ada elemen-elemen tambahan di sana. Tapi kalau secara identitas pasti sama. Yohanes Kaja diambil darah lengkapnya untuk dianalisis komponen darahnya. Plateletnya berapa, eritrositnya berapa, white bloodnya, sel darah putihnya berapa, ya kan? Hemoglobinnya berapa, ya kan? Dan sebagainya, komponen darahnya. Oh iya, golongan darahnya apa? Kalian golongan darah apa? Biru. Oh, Pak. Oh. Darah biru kah? Adakah yang darah biru? Pak. Jis, Pak. Apa? Darah biru, Saya Pak. ada remas, Pak. Darah emas ya. Oke. Jadi data apa aja ya tentunya data demografi, data identitas. Terus tentunya ada data khusus yang terkait dengan pelayanan yang ada di laboratorium. Jadi kita berangkat dari jurnal ini menarik. Teman-teman bisa langsung live belajar di jurnal juga, informasi apa yang bisa diambil. Jadi kalau membaca jurnal sebenarnya gini, teman-teman di sini kalau kita perhatikan ada namanya abstrak, walaupun ini dalam bahasa Inggris, tapi poin yang bisa diambil dari sebuah jurnal itu sudah bisa tertuang di sini. Ya, di sini adalah sebenarnya konsep dasar mengenal tentang laboratorium atau LIS, Laboratory Information System. Tuh ya, di sini ada kata kuncinya LIS, Laboratorium Information System. Nah, di sini sudah ada informasi awal bahwasanya fungsinya dia gini. Apakah setiap orang berobat itu selalu diperiksa ke lab? Ya tidak. Selalu tidak. Ya, Selalu tidak. Enggak, Nah, ada ya, yang jawab lain atau sama semua? Ya, kalau teman-teman jawabnya tidak selalu, ya memang dia selektif. Artinya disesuaikan dengan tata laksananya, kebutuhannya, kendali kendali mutu, kendali biaya. Nah, ini nanti irisannya dengan INSBG tadi, aplikasi iklan. Jangan sampai juga orang tidak perlu pemeriksaan darah, lakukan pemeriksaan darah, ya kan? Padahal nanti kan ada kendali biaya, nggak malah terlalu overload tentang pembiayaannya gitu kan? Jadi tentunya itu tidak baik. Nah,
Dari LIS ini tentunya data-data yang digunakan oleh dokter ini untuk membuat keputusan sebenarnya. Ya, dikirim secara cepat dan efisien. Kalau manual ini dibandingkan dengan sistem perbandingannya seperti apa, teman-teman? Kalian makanya di awal tadi saya nanya, kalau teman-teman berobat ke fasilitas kesehatan terus disuruh ke lab itu biasanya lama atau sebentar? Lama atau bentar? Sebentar. Ada yang pernah merasakan lama? Pernah Pak lama. Ya, Bentar, poinnya Pak. ya. Nggak Sebenarnya lama, Pak. lama pelayanan itu variabelnya banyak. Bisa jadi memang dalam pemeriksaannya itu memerlukan waktu, contohnya kayak pemeriksaan TCM. TCM itu eh, pemeriksaan seputum dahak yang terkait dengan TB ya. Itu tes eh, mikro, saya lupa ya. Jadi intinya pemeriksaan tentang penyakit TB itu bisa jadi sampai 4 jam. Itu ya. Kita tidak akan belajar tentang alur-alur dari kegiatan dari LIS-nya itu sendiri, tapi poinnya adalah dengan adanya sistem tentunya itu akan mempercepat proses yang ada di sana. Nah, mulai dari pengambilan sampel, pre-analytical, terus pemrosesan, dianalisis, terus hasilnya. Ya. Nah, setidaknya ada 3 bagian yang jika dia beralih ke sistem informasi, maka ini bisa efisien dan cepat dan efisien. Ya. Poinnya adalah dengan adanya penggunaan sistem tentunya akan mempercepat proses. Gitu. Mulai dari pra-analitik, teman-teman diambil darahnya, ya kan? Ada yang takut jarum? Ada yang takut jarum? Saya takut jarum loh. Sam, Pak. Sam. Aman, Pak. Aman, Pak. Tapi lama-lama berani sih, apalagi setelah kerja di rumah sakit 15 tahun, udah biasa gitu. Kalau dulu awal-awal saya takut jarum, tapi lama-lama bisa adaptasi namanya ya. Jadi permintaan pemeriksaan lab ini nanti bisa diberi penanda, ini ada namanya istilah plebotomi, yaitu pengambilan melalui pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada di tangan. Kalau kayak saya yang tubuhnya mungkin mungil begini, pembuluh darahnya mudah ketemu. Ada yang tubuh pasien yang lumayan gempal, bisa jadi pembuluh darahnya susah. Plebotomi. Nah, hasil pengambilan ini akan diberi label. Terus dicatat waktu pengumpulannya. Terus alur spesimen. Nah, ini harus termuat di dalam sistem yang ada. Langsung kita jumping to sampel ya. Example-nya contohnya di Hansa ada nggak Pak? Ada. Jadi penandaan, labelnya, waktu pengumpulan, alur spesimen itu ada. Nanti diambilnya berapa waktu, terus hasilnya kapan keluar, itu tercatat semua, bisnis prosesnya. Nah, data-data itu, lagi-lagi, karena kita orang rekam medis, irisannya adalah tentang data. Skup yang kita pelajari antara tentang data. Ya, kita nggak harus tahu tentang nilai apa namanya detail tentang laboratorium enggak, tapi minimal kita tahu proses-proses yang ada di sana. Jadi pada saat kita mengkaji data, kita punya modality atau kemampuan memahami sesuatu ya. Wawasan teman-teman ini wide insight atau wawasannya luas gitu. Setidaknya tadi kita udah nyebutkan 3 ya, pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Nah, selanjutnya setelah diambil sampel darahnya, kita contoh konkretnya yaitu misalkan pengambilan darah ya, maka dilakukan proses pemeriksaan atau analitik. Nah,
Apakah di sebuah sistem yang ada di Vaskes tentunya dicatat? Iya. Nah, kalau sudah menggunakan sistem tentunya dikomputerisasi. Kalau dia menggunakan pencatatan manual, ya ditulis manual bisa jadi, karena nanti baru di entry ke komputer. Nah, kalau kayak gitu berarti namanya apa? Hybrid ya. Hybrid. Kombinasi antara manual dengan elektronik. Tapi bisa jadi memang rata-rata hybrid. Atau artinya ada sebagian yang masih manual, ada yang harus maksudnya ada yang harus ditulis tangan, ada yang otomatis masuk ke sistem. Nah, terus daftar alat yang dipakai apa aja? Karena kalau ngomongin sistem informasi, berarti alat-alat yang dipakai terkait dengan laboratorium itu pasti banyak. Banyak atau sedikit alat-alat laboratorium? Teman-teman sudah pernah lihat alat-alat laboratorium? Yang paling mencolok kalau teman-teman ke laboratorium apa yang dilihat? Di sana ada apa? Sekilas pintas kalau melihat ke ruang lab, ada bau apa di sana? Bau alkohol ya, Pak? Bau alkohol nggak? Pernah pernah merasakan bau alkohol? Pernah. pernah, Pak. Di, Enggak la- pernah, Pak. di fasilitas kesehatan, alkohol bisa untuk digunakan untuk sterilisasi dan proses kegiatan lainnya ya. Enggak pernah. Termasuk yang ada di lab. Nah, kalau ke lab, alat apa yang teman-teman lihat? Setidaknya yang pernah teman-teman lihat. Apakah di sana ada apa? Untuk Nggak yang pernah ke melihat lab, itu apa Pak. namanya? Nggak pernah. Mikroskop, tahu mikroskop? Ya, Mikroskop tahu? Tahu, Pak. Tahu. Tahu, Nah, Pak. pernah lihat enggak benda itu? Pernah ya? Ya, mikroskop ada di lab biasanya nih. Nah, Oke, selanjutnya proses yang ada di lab juga setelah. Nah, ini artinya poinnya adalah di hasil. Hasil pemeriksaan tentunya menghasilkan data output atau keluaran. Nah, outputnya bisa jadi sudah elektronik atau manual. Teman-teman nanti bisa mendapati kondisi di lapangan seperti apa. Nah, kalau kayak gitu, sisi yang menarik untuk diteliti apa? Kalau ada kondisi yang elektronik, ada yang hasilnya masih hybrid, ditulis tangan. Jadi datanya, hasil dari pemeriksaan lab itu, misalkan dari pemeriksaan mikroskop, hasilnya itu ditulis tangan atau langsung diketik komputer. Nah, itu kondisi itu sangat mungkin ada di lapangan. Gitu ya. Oke, kita review kembali. Jadi kegiatan yang ada di bisnis proses yang ada di lab itu datanya mulai dari sebelum proses apa ini namanya ya? Nama lainnya berarti dalam proses dan sesudah. Sebelum, sedang, dan sesudah. Poinnya itu ya. Nah, alur ini tentunya akan menghasilkan data yang menjadi sekup wilayah orang-orang reka medis. Misalkan nanti teman-teman akan melakukan penelitian tentang kualitas pelayanan produksi data reka medis elektronik di unit laboratorium pasca analitik. Kalau pendekatannya kuantitatif, misalkan pra-analitik masuk jam 12.46 saat kita ini ngobrol nih. Ya. Terus setelah diambil darahnya, waktu pengumpulan darahnya itu misalkan kalau orang, mohon maaf, kalau orangnya badannya kempal, ngambil darahnya bisa jadi agak susah pembuluh darahnya. Bisa lebih dari 2 menit misal. Ada standarnya, standar pelayanan. Tapi setelah diambil, terus dianalisis, misalkan setelah 2 menit, analisis sekitar misal kalau antriannya lagi rame bisa jadi berjam-jam. Kalau antriannya lagi biasa saja bisa jadi cuma 15 menit. 2 menit tambah 15 menit berapa menit? 17 menit misal.
Ya, setelah 17 menit nanti hasilnya baru keluar. Kalau keluar, kalau sudah elektronik, misalkan cukup 2 menit. Berarti 17 tambah 2 menit, 19 menit. Hampir 20 menit ya prosesnya. Nah, itu apakah lama atau bentar? Itu kembali standar yang dipakai di masing-masing fasilitas kesehatan. Mungkin kita coba cari di internet standar, kelihatan enggak layar kalian? Oh, saya tutup dulu ya. Ini bukan layar 2 soalnya. Oke. Udah ya, udah kelihatan. Standar lama pelayanan laboratorium. Ada peraturannya, teman-teman. Di sini disebutkan berapa? 140 menit. Berapa jam? 2 jam 2 jam 2 lebih, jam 20 menit. 2 Ini apa sih? ya Bacanya gimana nih? Kurang atau lebih? Kurang Kurang dari kurang kurang dari Kurang dari sama dari dengan 140 menit, Pak. 140 menit. Ya, Kurang ada. Ini standar akreditasi ini. Artinya tidak boleh lebih dari 2 jam 20 menit. Pengalaman teman-teman makanya coba saya tanya tadi, dalam menerima pelayanan terkait laboratorium, apakah bisa berjam-jam atau bisa lebih cepat? Nah, itu kalau menurut sekilas pintas, menurut pandangan teman-teman, penyebab lamanya itu biasanya karena apa? Coba, coba sampaikan. Pasiennya hari itu ada 50 aja. Kira-kira lama enggak pelayanannya jadi? Sudarso rame itu. lama, lama Pak. Terus petugasnya cuma ada misalkan 10. Atau kalau di RSUD Melawi bisa jadi lebih sedikit dari itu. Variabelnya berarti jumlah petugas, terus apalagi tadi jumlah pasien, terus apalagi sistem yang dipakai bisa jadi karena semi hybrid manual dan elektronik, atau sudah full LIS Laboratorium Information System. Jadi sudah tidak ada penulisan tangan, sudah tidak ada input manual. Jadi nanti dari alat langsung masuk ke sistem secara otomatis gitu ya. Nah, fokusnya teman-teman dalam hal ini kalau misalkan mau penelitian tentang data rekam medis yang ada di lab ini, yaitu tentang kualitas datanya. Kalau kualitas datanya dilihat dari sudut apa aja? Apakah dari lama, proses lama? Tadi saya sudah nyinggung, kualitas data kita adalah orang rekam medis, berarti dekat dengan data. Aspek yang bisa dikaji di LIS, aspek data RME yang bisa dikaji di Laboratorium Information System. Misalkan tadi waktu, SDM. Apalagi? Kuantitatif, data kuantitatif. Berarti gini aja, apa namanya, kualitatif dulu. Kualitatif data. Terus yang ke selanjutnya kuantitatif. Kalau kualitas berarti nanti kaitannya dengan kelengkapan isi. Maaf, kuantitatif salah tulisannya, kuantitatif masih kuantitatif. Nah, nanti tentang kalau orang rekam medis berarti nanti kelengkapan isi.
Kalau kualitatif berarti kualitasnya ya. Kalau dari sisi kualitasnya, data yang ada di laboratorium ini dilihat dari apa? Apakah tulisannya, apakah mau dilihat tulisannya? Kalau sudah menggunakan komputer, kira-kira tulisannya mudah dibaca enggak? Udah, Kak. Udah. Mudah. Tapi ada masalah lain enggak kira-kira? Potensi yang menjadi kualitas datanya turun. Kita lagi ngomongin data ya, data yang ada di lab. Kalian kalau ngetik tugas komputer, tulisannya selalu benar enggak? Enggak, Pak. Suka tipu. Nah, pintar. Berarti tipografi. Bisa jadi kalau yang proses pengetikannya kalau lagi beban kerja tinggi, pasiennya banyak, SDM-nya terbatas, akhirnya tipografi pada data RME-nya. Ya, konteksnya gitu. Terus apalagi yang kaitannya dengan kualitatif? Kira-kira di laboratorium itu ada nggak istilah medis yang dipakai? Ada nggak? Misalkan Ada kalau oke, kalau sel darah merah, apakah mau ditulis sel darah merah di rekam medis elektronik atau ada terminologi Enggak. khusus? Apa? ada ada terminologi khusus kayaknya, Pak. Enggak Ya, jarang sih. misalkan eritrosit. Nitrosid, Contohnya ya. trombosit. Nah, kalau tipenya dari tulisan eritrosit ini, apakah ini sudah baku atau belum? Nanti sebetulnya ada standarnya di SPO masing-masing. Kalau dia mau pakai bahasa Indonesia, misalkan sel darah merah, tapi setahu saya jarang diterjemahkan dalam bahasa lokal kita kalau ngomongin terminologi medis. Pasti kebanyakan menggunakan bahasa asing atau bahasa medis khusus ya, misalkan eritrosit. Ada nggak yang tulisannya gini? Eritrosit. Ada juga, ini berarti udah serapan. Kalau udah serapan kayak gini, yang penting dibikin regulasinya. Nah, kalau teman-teman mau penelitian tentang sampai ke kualitatif tentang kualitas data, ini contohnya. Biarpun sudah menggunakan sistem, ada nggak salah ketik? Biarpun sudah menggunakan sistem, ada nggak yang terminologinya nggak baku? Nggak standar. Misalkan begitu. Kalau sel darah putih, nama lainnya apa? Berarti ini terminologi ya. Terminologi medis. Terminologi medis sel darah putih apa, teman-teman? Ayo, kalian belajar coding harus paham tentang istilah medis. Contohnya ini sel darah merah tadi eritrosit, ya kan? Kalau sel darah putih mau apakah nanti terminologinya ditulis leukosit ini begini Termasuk, Kak? atau Satu lagi, Kak. leukosite? Nah, tentunya nanti apakah mau pakai serapan atau pakai bahasa asingnya utuh? Ya terserah dalam regulasi yang dipakai di rumah sakit tersebut. Kalau kami sih biasanya pakai bahasa asing utuhnya gitu. Nah, teman-teman kalau mau penelitian tentang kualitatif, tentang kualitas data yang ada hubungannya dengan rekam medis dan beririsan dengan uh, laboratorium information system. Nah, ini contohnya ya. Berarti kelengkapan isi ini konteksnya gimana? Kalau teman-teman lihat di rekam medis manual itu formnya kan biasanya isinya banyak atau sedikit? Dalam satu Banyak, lembar itu banyak atau sedikit? Nanti kita banyak, Pak. lihat. Banyak. Nah, Artinya kompleks ya, karena banyak gitu kan. Nah, dalam prosesnya mungkin tidak diisi semua. Yohanes cuma mau periksa sel darah merah. Apakah semua isian lain diisi semua? Dalam formulir rekam medis elektroniknya ataupun manualnya? Diisi semua enggak? Enggak, Pak.
Enggak. Artinya kelengkapan isi sebetulnya ini harus lihat konteksnya ya. Kalau misalkan permintaan dokternya adalah untuk pasien atas nama Yohanes Kaja mau cuma pemeriksaan leukosit atau sel darah putih, ya tentunya hasil tadi ya, hasil praanalitiknya berarti hanya sel darah putih. Terus untuk form-form yang lain wajib diisi enggak? Ayo. Dari 10 sampel rekam medis elektronik di bagian lab yang diisi kelengkapan isinya itu ada 8. Sedangkan yang 2 ada yang keskip-skip gitu. Tapi keskipnya ini enggak jelas apakah memang dilakukan atau enggak. Itu berarti secara kelengkapan isi bermasalah enggak? Kalau saya mau ngomong mungkin enaknya saya buka contoh ya. Yang ada di Hansa aja. Hmm. Mana nih? Dev. Jadi kalau ngomongin kelengkapan isi itu bisa diteliti juga. Jadi kalau kembali ke catatan ini, kalau teman-teman tertarik meneliti data yang ada di lab, setidaknya ada 4 sektor ya. Dari kualitas data, berarti tulisannya salah, ada yang salah atau enggak, terminologi medisnya baku atau tidak. Berarti ini baku atau tidak. Ini server saya mati ya. Tidak. Ada yang tertarik mau penelitian tentang data yang ada di lab? Kakak kelas kalian sudah ada tapi di radiologi. Gitu. Jadi teman-teman fokusnya adalah ke datanya. Sekali lagi saya bawahi. Fokus penelitian teman-teman orang rekam medis adalah data. Data adalah emas. Sumber informasi yang sangat berguna, yang bisa diolah, yang bisa menjadi nilai jual, bisa membuat keputusan, menjadi wawasan, insight, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ngomongin data di LIS, Laboratory Information System, setidaknya ada terkait dengan waktu. Bentar dulu, jangan loncat ke sana. Saya mau buka sebenarnya, tapi kok server saya mati ya? Kalau enggak ya nanti aja lah. Di ujung sesi aja. Oh, ini ada yang buka ya. Oh, ini udah saya buka. Kita coba geser dulu supaya nggak ada kelihatan datanya. Karena saya mau ngambil sampel dari pemeriksaan lab, kualitas datanya seperti apa. Tapi sayangnya ini ada data asli ya. Oke lah, nanti aja. eh oh, bisa disortir. Saya sortir dulu. Oke, biar teman-teman nggak lihat. Nggak. Oke, saya geser. Apakah sudah lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Malah belum load. Oke, geser dulu. Sip. Nah, Pak, izin Pak mau ke toilet sebentar Pak. oke. Nah, kalau dari data ini, aduh ini data asli pula. Udahlah, nanti aja lah. Saya nggak berani nunjukin lagi. eh Server latihannya simulator saya trouble ya. Oke lah.
Oh, gini aja, cari di internet. Data laboratorium. Yes. Yang penting konsepnya paham, teman-teman. Oke, kita ambil sampel. Nah, ini. Oh, nggak muncul. Yang load ini aja kali ya. Pemeriksaan asam urat. Kita buka new tab. Nah, wah kecil Pak. Yang gede Pak. Kita cari lembar hasil output lab. Ini mungkin ya. Ini kenapa rekam medis pada nongol di internet? Ini Pak. Oh, ini contoh soalnya. Tapi kok pakai ini ya? Internet. Jangan-jangan pakai data nama pasien. Oh, nggak ada nama pasiennya. Berarti sudah di eh, kecil nggak teman-teman? Kecil ya? Kecil Kelihatan benar nggak? Pak. Kecil benar Pak. Kabur lagi. Saya coba cari yang bagus deh. Karena kita mau kajian data lah. Ini aja lah. Semoga ini bagus. Oke, anggaplah ini adalah data yang mau kita kaji. Nih. Terus kita geser. Nah, leukositnya ini pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia atau sudah diserap dalam bahasa Indonesia? Ini pakai eritrosit. Ini udah terserapan atau udah bahasa Indonesia nih kalau ngomongin kualitas tentang terminologi? Udah terapan. Serapan maksudnya. Eritrosit nggak pakai Y ya. Nah, nanti kalau kamu mau neliti Yohanes, kamu lihat SPO-nya. SPO tentang terminologi penulisan sel darah merah. Emang di rekam medis ada ya? Ada standarnya. Standar tentang pencatatan data rekam medis, istilah-istilah medis yang ada di rekam medis. Itu standar akreditasi. Berarti ini boleh atau nggak boleh? Eritrosit atau pakai Y atau pakai I aja? Boleh nggak? Ini kan contoh nih. Boleh nggak? Ini benar. Boleh. Boleh Pak. Boleh kali, Pak. Tapi dengan syarat apa tadi barusan saya bilang? Dibuat ketetapan regulasi tentang standar terminologi yang dipakai di situ. Artinya di vaskes tersebut khusus untuk pencatatan elemen darah di lab sel darah merah atau eritrosit ini tidak pakai Y tapi pakai I. Gitu. Kalau di standarnya SPO-nya pakai Y, terus teman-teman di lapangan pakai I, kategorinya gimana? Masalah atau masalah? Kalau dia dikaitkan dengan regulasi. Regulasi yang berlaku. Ya Masalah. tentunya, ya gimana? Artinya Masalah. tidak sesuai dengan SPO. Ya. Artinya terminologi yang digunakan atau dicatat di rekam medis elektronik tidak sesuai dengan SPO. Sambil siapkan aja. Nah, terus yang leukosit. Leukosit apa tadi? Pemeriksaan sel darah Merah. Putih. leukosit. Kalau yang merah Darah putih kan Pak. putih. Ya. Nah, ini mau pakai C atau pakai K? Yang boleh yang mana? Yang pakai C atau yang pakai K? Pak. Kembali ke tadi yang saya bilang sama kayak kasusnya eritrosit. Regulasi yang ditetapkan. Kalau mau pakai bahasa asing, pakai K, silakan. Sekali lagi, kalian sebagai perekam medis nanti kasih masukan.
penggunaan terminologi medis terkait dengan kualitas data, karena kita orang ngurusin data, tentang elemen informasi yang ada di laboratorium bisa pakai bahasa asing aslinya atau pakai bahasa serapan. Silakan dibikin regulasinya. Tapi biasanya gini, kalau di Indonesia ini biasanya kalau mau serapan kompak serapan semua. Kalau kalian perhatikan contohnya gini, eritrosit. Dia pakai I-nya pakai, kalau bahasa aslinya kan pakai Y ya, eritrosit. Kalau leukosit, leucosit. Leukosit gini ya, pakai C. Nah, hemoglobin masih sama sih dengan bahasa asingnya. Trombosit, trombosite. Ya kan? Nggak masalah, mau pakai yang serapan bahasa Indonesia atau yang trombosit. Nah, terus kolesterol ini pakai sudah serapan atau masih pakai bahasa aslinya, terminologi medisnya? Atau udah dalam bahasa Indonesia nih? Serapan. Ayo. Kolesterol ini pakai Bahasa ini Indonesia, Pak. iya, ini sudah diserap bahasa Indonesia, teman-teman. Dia dan teman-teman. Aslinya kalau pakai bahasa asingnya misalkan kolesterol. Enak. Terus yang gula darah udah bahasa Indonesia jelas. Kalau gula darah bahasa asingnya glukos, blood glucose. Alah, blood. Nah, kalau mau pakai bahasa asing silakan pakai bahasa asing. Dan biasanya kalau standar akreditasi itu kalau mau pakai bahasa Indonesia seragamkan semua pakai bahasa Indonesia. Contohnya dari eritrosit sini udah pakai serapan bahasa Indonesia, terminologi medisnya, kualitasnya ya. Leukositnya sudah diserap pakai bahasa Indonesia. Hemoglobinnya sudah diserap pakai bahasa Indonesia. Walaupun ini enggak ada sih, diserap pun masih sama ini kebetulan. Ya nggak apa-apa. Trombosit, trombosite, ya kan? Kolesterol ini sudah di Indonesiakan, gula darah, blood glucose sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tekanan darah, bahasa medis asingnya apa? Tensi. BP. Ada yang formulir rekam medis ditulisnya BP. Apa nih? Dua suku kata. blood pressure, Nice. Pressure. Tekanan. Double S nggak sih? Oke. Blood pressure. Nah, di terminologi medis yang dipakai dalam contoh ini, dia sudah diserap pakai bahasa Indonesia semua. Jadi dari eritrosit sampai tekanan darah, ini sudah pakai bahasa Indonesia atau masih pakai bahasa asing? Atau gimana menurut kalian? Yang mana, Pak? Yang Yang dalam semua- tabel. Yang semuanya ini, yang sekup dari eritrosit, leukosit, hemoglobin, trombosit, kolesterol, gula darah, tekanan darah. nyampur, Pak. Sebenarnya mayoritas sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, bahasa serapan ya. Tuh. Nah, maksudnya gini, kepatuhan dalam penggunaan terminologi, data terminologi medis itu apakah sudah baku atau tidak, itu ngacu kepada regulasi yang digunakan di Vaskes tersebut terkait dengan kualitatif data rekam medis yang ada di lab. Nah, di LIS begitu juga, ditulisnya bagaimana, diketiknya bagaimana, di entry-nya gimana. Ada yang mau penelitian ini? Kalau yang mau penelitian ini datanya melimpah sampelnya. Banyak banget. Serius. Kualitas terminologi medis, data rekam medis di instalasi laboratorium pelayanan pasien penyakit dalam. Udah jadi judul. Siapa yang mau lulus duluan? Nah, jadi nanti yang dianalisis adalah kualitatifnya. Ada nggak tipografi data pengetikannya salah di RME-nya? Ya, nah. Terus penggunaan terminologinya bagaimana? Sudah dibakukan atau belum?
sudah dibikin regulasi tentang pencatatan di RME. Nanti di checklist tuh penelitiannya. Oh sudah, oh belum. Kalau belum, kenapa? Ya kan? RME, masih tadi mau nulis apa saya? Regulasi tentang pencatatan di RME terkait laboratorium. Satu topik aja bisa kemana-mana ini. Kayaknya nggak mampu ya 3 materi nanti. Ya. Nah ini baru kualitatif pendekatannya tentang penulisannya ya, karena data kan bisa jadi dari kualitas kuantitatifnya. Terus dari kualitas hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan ini potensi menjadi misinformasi jika penulisannya tidak terstandar. Nah, contoh di rekam medis elektronik nanti pakai koma atau titik kalau mau nulis. Kalian coba baca regulasinya yang digunakan di situ. Ini eritrositnya hasilnya adalah 4,5. Fakta di lapangan ada yang nulis begini teman-teman. 4,5. Ada. Nah, kalau menemukan kayak gini, sedangkan regulasinya pakai koma, misal, ini artinya melanggar SOP. Kalau melanggar SOP, kualitas datanya, sekali lagi, kualitas datanya terkait catatan RME yang ada di lab tidak patuh dengan regulasi. Walaupun bisa jadi ini maknanya sama sih. Tapi ada beberapa contoh ya, kalau kalian menggunakan Hansa, koma sama titik itu menghasilkan nilai yang berbeda. Paham nggak? Contoh, ada teman-teman mau mencantumkan jumlah 1000. Kalau di Hansa dikasih koma, dikasih titik gini, artinya 1000 titik ini hasilnya nanti 0,1 tau nggak? Hasil keluarannya. Nah, makanya perlu dibikin regulasi supaya seragam, jangan pakai titik. Kalau di tempat kami, regulasinya bunyi apa, di kualitas datanya di RME seperti apa. Kalian kaji tuh perbagian. Udah 2 topik aja udah banyak yang bisa diteliti ya. Ya. Jadi pendekatan kualitatif ini paling menarik ini. Nanti hasilnya berapa dari sampel, kalian mau ngambil sampel berapa dia? 1000? 100? 10? 20? 1000, Pak. Mau langsung S1 kah? Data RME itu melimpah kalau 1000 tuh. Ya nggak apa-apa kalau kamu sanggup mah. Ya kembali ke Anda, kemampuan Anda dalam menganalisis data nanti. Ya, hasil pemeriksaannya. Oke. Lalu nih contohnya kalau ini nggak ada titik ya. Kalau tekanan darah nih, dalam menulis tekanan diastol sistol, nah di sini kan ada teman kita yang perawat nih, Sam. Yang mana yang diastol, mana yang sistol? Kalau 140/90. Halo, Nur Samsu. Iya, Pak. Ini kita lagi bantu saya ngomongin kualitas data tekanan darah. Oke, blood pressure. Nah, untuk hasil pemeriksaan ini kan ada angka 140/90. Ini maknanya apa? Bisa bantu saya jelaskan? Kamu kan perawat. Oke, Pak. Jadi kan hasil pemeriksaan itu kan 140/90. Dengan data normal itu 90/60 sampai 120/80. Tandanya berarti di sini klien itu mengalami peningkatan tekanan darah, Pak. Mantap. Jadi hipertensi tahap awal. Nah, dari situ kalian kalau Anda
mendengarkan penjelasan dari teman kita Nur Samsu, berarti ini menandakan kondisi abnormality ya, atau setidaknya hipertensi tahap awal kata si Samsu. Nanti kalau teman-teman mau mengcoding, ini nih data dukung namanya. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan angka tidak normal atau di atas rentang normal ini kan setinggi-tingginya 120/80 ya. Normalnya 90/60 hingga 120/80 nyambung dengan penjelasan Nur Samsu tadi. Sedangkan hasil pemeriksaan blood pressure atau tekanan darah 140/90. Pertanyaan selanjutnya Nur Samsu, bantu saya. Angka 140 ini apa? 140 ini maknanya apa? 140 itu sistol, Pak. Kalau di keperawatan, Yap. jadi 140 itu sistol, 90-nya itu diastol. 140 itu adalah detakan pertama saat kita memompa, Pak. Jadi itu detakan pertamanya. Lalu detakan terakhir atau keduanya di akhir itu namanya diastol, Pak. Baik. Oke, ini ada penjelasan komprehensif dari teman kita yang memang perawat. Jadi 140/90 ini bukan tanpa makna, ini maknanya kompleks banget. Mungkin teman-teman tidak harus memahami secara detail, tapi setidaknya dalam memahami informasi terkait dengan data, minimal tahu 140 itu apa, 90 itu merujuk angka apa. Ternyata 140 ini adalah sistol, sedangkan 90 ini adalah diastol. Oke, kalau teman-teman yang perlu dipahami adalah kondisi hasil pemeriksaannya normal atau tidak normal. Dalam kasus yang sedang kita kaji ini, kualitas datanya adalah tidak normal. Ketika melihat tekanan darah tidak normal ini, tadi seperti yang Samsu bilang, ini menandakan ada tekanan darah tinggi tahap awal. Kalau ada informasi tersebut, artinya menandakan pasien ini kuat diduga mengalami hipertensi. Kalian baca lagi data yang ada di resume. Oh iya benar, dokter menegakkan hipertensi. Ya kan? Artinya kalian sebagai coder ketika mendapatkan hasil lab apa, hasil dokter apa, maka menentukan codingnya menjadi yakin. Maka kualitas codingnya akan jadi lebih bagus. Itu ya. Nah, data-data yang ada di sistem ini tentunya perlu dikelola dengan baik dan dikelola diatur tata laksana penggunaannya, pencatatannya di LIS. Gitu ya. Mantap, bantuan dari teman kita. Ada nggak yang penulisannya potensi salah di hasil pemeriksaan? Kalau walaupun sudah pakai komputer, potensi salah ada nggak? Tiba-tiba garis miring ini wajib nggak, Sam? Setahu kamu. Ada nggak yang pakai koma? Wajib, Pak. Baik, setahu saya memang Nggak ada sih, wajib Pak. dia. Ada standarnya dia. Nggak mungkin 140. Ada nggak yang ngetiknya kayak gini? Karena salah ngetik. Ya mungkin aja kan. Artinya kalau Anda mendapati tulisan ketikan seperti ini berarti tipografi ya. Sekali lagi tipografi ya. Nah, penyebab tipografi itu mempengaruhi kualitas data. Double kayak gini. Atau misalkan tanpa atau hilang, garis miringnya hilang. Ada nggak sih ya kira-kira? Ya selalu ada. Segala kemungkinan tentang kualitas data terkait tipografi ada. Masalahnya gini, informasi yang salah itu akan data yang salah itu akan menghasilkan informasi yang data yang salah. Ya salah ya salah. Ya kan? Ya, Pak. Garbage in, garbage out. Ada yang tahu konsep itu? Berlaku juga di kualitas data rekam medis yang ada di lab. Garbage in sama dengan garbage itu sampah. Ini istilah analogi yang menggambarkan ketika sesuatu yang dimasukkan itu salah, nggak mungkin yang keluar itu benar. Hukum alaminya adalah kalau yang dimasukkan sampah atau data salah, ya yang keluar nggak mungkin emas kan? Ya data salah, informasi yang salah. Nah, kembali ke konsep orang rekam medis, kalau yang dientrikan tipografi tidak baku, itu potensi kuatnya datanya informasinya jadi salah. Garbage out.
Ya. Tuh. Ada yang mau tanyakan enggak di sini? Kualitas data. Sekali lagi, kualitas data. Ya. Yang ada di LIS. Kembali ke materi tadi mana ya? Ini. Pra-analitik, analitik, pasca analitik. Sebelum, dalam proses, dan sesudah. Ini sih terkait dengan alur datanya ya. Nah, tadi udah dimention oleh saya terkait dengan kualitas data, kesalahan laboratorium. Ya, faktor kesalahan mungkin dapat terjadi pada saat awal atau pra-analitik atau pada saat pemrosesan ataupun sesudahnya. Udah ya, udah kita singgung tadi ya. Kesalahan tulisan ya kan. Nah, ini contohnya kalau yang pra-analitik permintaan yang salah atau bahasanya bad order. Sam, pernah kerja di keperawatan terus dokternya nulis tentang pemeriksaan lab. Kebetulan masih konsepnya manual. Ini dokternya mintanya diperiksa leukosit atau eritrosit. Kebetulan tulisan dokter yang masih manual biasanya ada yang susah dibaca enggak? Ada kan? Akhirnya Ya, jadi Pak. akhirnya orang lab bacanya salah. Nah, ini ada potensi ya. Walaupun sekarang dengan adanya laboratorium information system tentunya bisa mengurangi kejadian tersebut. Mengurangi bad order atau permintaan yang salah. Kesalahan sampel. Ngeri nggak tuh? Bisa ngeri ya. Terus yang kesalahan lainnya adalah ini hasil riset ini sebenarnya. Apa nih? Kesalahan dari data yang ada di analitik. Berarti hasil analisisnya. Nah, ini kembali ke banyak variabel. Misalkan di sini digambarkan dalam proses petugas laboratorium menganalisis proses itu bisa dipengaruhi oleh alat yang tidak berfungsi dengan baik. Misalkan mikroskopnya bermasalah, rusak. Lalu hasil analisisnya ya tentunya bisa bermasalah. Ketika hasilnya bermasalah, lalu diketikkan di RME, ya ikut salah. Terus kesalahan teknik mengikuti tata langkah atau prosedur yang dilakukan oleh orang lab. Ini teman-teman nanti bukan untuk menghakimi orang lab ya, tapi karena skup teman-teman adalah di kualitas data, jadi teman-teman sekali lagi untuk melakukan audit kualitas data ini, skupnya adalah untuk tadi ada konsep garbage in, garbage out. Data yang dimasukkan benar tentunya hasilnya harusnya benar. Tapi kalau yang dimasukkan salah, maka informasi yang keluar juga salah. Tuh ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang lab, pas proses pemeriksaan bisa dipengaruhi oleh alat atau prosedur yang salah. Terus kesalahan setelahnya, setelah pemeriksaan. Ya, ini cara memindahkan data. Misalkan kesalahan pasca analitik dalam memindahkan data ke berkas atau file komputer. Jadi data hasil pemeriksaan sel darah merahnya dimasukkan ke komputernya dengan cara bagaimana? Apakah diketik ataukah sistem otomatis? Ayo. Kita sering bahas di RSUD Melawi. Ketika RSUD Melawi menggunakan rekam medis elektronik, kamu banyak menemukan terkait masalah apa yang perlu dicarikan solusinya. Ayo. Ya, Perlu Pak. apa? Apakah semua isian itu harus ditulis tangan, diketik tangan ke komputer, atau ada solusi yang inovasi?
Misalkan hasil pemeriksaan komponen darah yang keluar dari alat lab itu dibaca manual, baru diketikkan ke komputer. Itu kan umumnya. Nah, ada nggak ide dari teman-teman dari alat lab hasil keluarannya masuk ke komputer dengan cara apa? Ada ide enggak? Mungkin alat semacam scan, Pak. Alat scan, contohnya gimana? Coba jabarkan, deskripsikan maksud dari argumentasimu. Saya mau gambar visualisasinya. Jadi dari alat lab kan banyak. Hasil dari pemeriksaan lab itu dimasukkan komputernya, selain diketik, ada nggak cara lain yang lebih efektif dan efisien? Alat lab, tanda panah ke RME di komputer. Umumnya kan diketik. Ada nggak ide teman-teman untuk memecahkan masalah ini? Diketik. Kalau diketik potensi salah enggak? Dari tadi kita ngomongin kan potensi kesalahan kan bisa tipografi, bisa nggak baku. Ada nggak solusi cara memindahkan data dari data alat lab ke rekam medis elektronik yang ada di komputer? Ada nggak ide yang lain? Masa tulis tangan terus? Kalau sehari ada 1000 pasien, sangat tidak efisien kalau harus diketikkan manual ke komputer. Ada nggak cara lain? Ayo keluarkan ide kalian. Oh, tadi kata si Ayu di scan. Apanya yang di scan? Apanya yang di scan? Hasil print out-nya dari lab. Ya bisa juga sih. Coba cari ide yang lebih cemerlang. Ada nggak? Selain di scan. Itu kerjaan yang kurang efektif sih sebetulnya. Ada lagi? Dari alat lab bisa langsung masuk ke komputer. Bisa enggak kira-kira? Dari alat lab yang tadi pemeriksaan sel darah merah, sel darah putih, tekanan darah, terus hemoglobin, trombosit, itu bisa nggak langsung masuk ke komputer tanpa diketik, tanpa di-scan? Ada nggak? Ada ide enggak dari kalian? Di-scan itu nambahin kerjaan. Diketik ya, walaupun secara umum diketik sih. Ada nggak dari alat lab datanya bisa langsung masuk ke aplikasi komputer RME yang ada di komputer? Apakah ada? Apakah ada? Ada tidak? Belum nemu, Pak. Apakah belum nemu? Belum, Pak. Apakah harus selalu diketik? Tidak juga Tidak sepertinya. juga. Ya, minimal kamu langsung bisa menerka. Tidak juga. Jadi solusinya? Ada solusi? Tulis tangan pun tidak mungkin selalu tulis tangan, Pak. Tulis tangan ya berarti kembali ke seperti biasa. Ya, benar. Jadi, Datanya langsung ditransfer. Memungkinkan nggak sih? oke, berarti kalian mulai berpikir, ayo gunakan daya pikir kalian untuk memecahkan suatu masalah. Supaya lebih efisien dan efektif dengan cara ditransfer langsung. Jadi konsep ditransfer langsung itu kira-kira ada istilah khususnya enggak?
bridging ya, teman-teman. Bridging system. Jadi nanti bridging system SIM-RS dengan LIS. Ya. Jadi nanti ini banyak konsep-konsep di lapangan sana. Di Hansa ada nggak? Ada, jangan salah. Ini contohnya. Ini ada artikel menarik. Adalah kemampuan SIM-RS untuk dikoneksikan atau dihubungkan dengan aplikasi lainnya. Paham? Berarti SIM-RS Hansa dengan aplikasi LIS. Supaya kerjaannya bisa efektif dan efisien. Setiap hasil lab tidak perlu diketik pakai jari, tapi langsung dari alat lab masuk ke RME di komputer menggunakan konsep apa tadi? Bridge ini apa sih artinya? Jembatan. Jembatan. Bridging. Dalam konsep menghubungkan berarti bridging. Saya tulis, Menjembatani. menjembatani dalam hal apa? Data. Makanya Ya, bridging. Tujuan nggak? Bridging sistem. Sistem apa? Sistem contohnya tadi SIM-RS dengan LIS. Laboratory Information System. Jadi nanti alat-alat yang ada di lab, datanya setelah dianalisis bisa langsung push masuk ke RME yang ada di komputer. Itu maksud dan tujuan dari konsep bridging ini. Jadi bridging adalah kemampuan SIM-RS, kalau ngomongin bridging SIM-RS, kemampuan SIM-RS dikoneksikan atau dihubungkan atau dijembatani ke pihak lain atau sistem lainnya. Gitu ya. Banyak. Konsep bridging ini berlaku di banyak hal. Kalau di Hansa, saya akan tunjukkan. Sebentar, saya pilihkan yang tidak ada datanya. Yang tidak ada data pasiennya maksudnya. Nah, saya sensor dulu. Oke. Saya pindahkan share screen-nya. Di Hansa sudah ada fitur bridging. Perhatikan, apakah sudah terlihat? Ini sudah tidak ada pasiennya ya. Udah saya sensor. Baik, apakah sudah lihat? Ini. Dah, Pak. Kirim. Kalau ini kan sudah di Indonesia kan ya. Kirim ke Elims. Ambil ke Sysmac. Ini nama-nama LIS. Ke Lika. Ke Teras. Ke Med. Nah, itu notifikasi kalau ada permintaan lab. Tadi ya, order lab. Itu ada ke Smart Lab, ke Softmedic, ke Fans Lab. Tuh, ini adalah nama-nama LIS. Nama-nama LIS yang sudah terbridging dengan Hansa, bisa kita ketikkan ulang di sini. Siapa tahu teman-teman nanti mau mengkaji LIS, Laboratorium Information System, yang ada, bentar dulu, yang sudah bisa bridging dengan, nih kalau yang mau penelitian ini juga bisa, SIM-RS Hansa. Yang pertama, Laboratorium Information System. Apa tadi? Ini, Lica. Ini biasanya beli. Yang kedua, sampai kedua ya. Bentar lagi.
ada kakak kelasmu yang akan konsultasi. Nanti saya ke kantor. Saya kita sampai jam 2 ya. Sismek. Nah, ini nama aplikasi khusus LES. Terus yang ketiga, kalian boleh buka di SIM RS Hansa kalian masing-masing. Atau yang GOS juga ada. Elims. Berarti hari ini satu materi aja ya. Pertemuan selanjutnya kita tambahkan. Yang keempat adalah teras. Banyak ya. Yang kelima ada Matthew Lab. Yang keenam ada Smart Lab. Yang ketujuh ada Soft- terakhir. Oh, masih ada 8 malah. Bisa Softmed. kecilin. Oke. Soft Medic. Soft Medic. Yang kedelapan Fans Lab. Fans Lab. Di luaran sana lebih banyak lagi. Ada yang gratis, ada yang beli. Ini kalau yang ini beli semua. Berbayar maksudnya. Softwarenya. Karena aplikasi perangkat lunak yang terkait dengan Laboratorium Information System yang sudah bisa bridging dengan SIM-RS Hansa itu ada 8 setidaknya. Dulu sebelum hari ini pada saat saya nyampaikan sharing dengan kalian belum sampai 8, kalau nggak salah ini sampai 4 aja, nambah terus. Jadi kalau nanti diupdate berarti potensi nambah enggak? Yes. Mungkin saya akan sharekan yang open source. Karena kita mau belajar tentang perangkat lunak di internet ada banyak nggak Pak? Oh banyak. Kita coba sharekan tentang LES open source. Teman-teman kalau mau cari LES gratisan, tapi biasanya ya tampilannya kurang menarik sih. Kalau kita kemarin bandingkan antara apa teman-teman SIM RS Ghost dengan Hansa, tentunya teman-teman punya penilaian sendiri-sendiri ya. Ada plus minusnya gitu. List open source. Apa itu open source? Kemarin kita udah berulang-ulang mendengar kata-kata open source. Apa itu open source? Bahasa gampangnya gratis, Pak. Ya lah, bolehlah bilang begitu. Lebih tepatnya dia open source ini tersumber terbuka, dibagi secara free, bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini ada nih. Open source lab management system. Ada 12 ya. Base ini ada artikel yang menarik, ada 12 apa ini namanya? 12 base free open source lab management system. Ada yang nyebutnya juga LMS ya, Lab Management System. Ada juga yang menyebutkan LES. Kalau yang tadi ada 8 ya, yang di Hansa ya. Mau milih yang mana teman-teman? Dari 12 ini yang mau dibuka? Coba sebutkan. Kita lihat review sedikit. Yo, mau milih yang mana? Kan gratis katanya nih, open source. 4, Pak. 4. Yang misalkan yang pertama atau yang ini ya, Open LMS. Tampilannya seperti ini, ya isinya tentang rekam medis elektronik juga. Tapi biasanya kalau open source dari luar ya. Tapi Hansa dari Indonesia, ya itulah kerennya. Indonesia sudah punya SIM-RS open source yang gratis, yang dibagikan, bahkan ada 2 ya. Nah, ini tampilan-tampilan dari RME terkait laboratorium. Ada yang bisa dibuka lewat HP. Keren ya. Nah, nanti pemeriksaan golongan darah, sel darah merah, sel darah putih. Ada yang mau coba install nggak nih? Coba kita cari yang mudah, coba install langsung bisa enggak? Ini dari Seneta apa nih? Namanya unik ya. BAUBA bacanya gimana? Baobab. Banyak dipakai di Afrika. Saya kurang fit. Sorry, maaf. Ada Meta LMS. Ini tampilan-tampilannya.
ada Bika LIMS. Ada 12 tadi ya. Nah, ini kayaknya menarik nih. Kita coba ya. RP Next. Oh, ada gratisnya nih. Start free trial. Ini biasanya sih gratis di awal aja. Setelahnya biasanya ada, tapi open source yang bisa dikembangkan sebenarnya nih. Nah, ini alat-alat labnya. Coba. Kalaupun misalkan hari ini saya belum simulasi instalkan, mungkin di pertemuan selanjutnya saya coba instalkan. Yang penting kalian paham tentang konsepnya. Tadi udah bahas tentang contohnya, bahas tentang data apa aja yang di sana dan kualitas datanya apa aja yang perlu diperhatikan, ya kan? Nah, ini lumayan bagus ini. Kalau mau nginstal, dia bisa jalan di Linux tadi ya. Oke, dia open source, berarti sumber terbuka yang memungkinkan untuk dipakai dan dikembangkan lebih lanjut secara ini kita coba start free trial. Berbayar nih teman-teman. Berarti ini sebetulnya open source-nya semi open source. Tapi sebentar dulu, di bawahnya nih biasanya kalau yang open source ini yang perlu kemampuan teknik IT. Jadi misalkan teman-teman nanti berkolaborasi dengan orang IT, terus memberikan argumen atau Pak, kenapa nggak menggunakan open source saja? Kan kita punya orang IT gitu kan. Pak Noto bisa install nggak? Insya Allah bisa. Kalau udah ada GitHub-nya ini namanya logo GitHub memungkinkan saya bisa oprek-oprek nih. Walaupun bisa jadi harus saya pelajari dulu ya. Tapi kalau kita klik sumber kodenya, programnya tentunya, nah dia bisa jalan di bahasa pemrograman apa. Saya ngajak teman-teman cukup tahu saja karena Python, bahasa pemrogramannya JavaScript sama HTML. Nah, oke, ini tampilan sampelnya ada enggak ya? Ini bisa jalan di Docker, berarti nanti saya bisa install nih. Kalau saya bisa install di server saya, linknya saya bagikan, nanti teman-teman bisa mengakses dari jarak jauh. Jadi teman-teman tinggal fokus menggunakannya. Nggak perlu, ini bisa dipasang di cloud. Oke ya, cukup itu saja. Jadi dari beberapa sampel, ini tampilannya nih. Tools, akun, selling, bahasa asing semua ya. Oh, terkait labnya nih. Kalau di Hansa itu lebih tepatnya cuman hub. Hub itu kayak penghubung atau bridging tadi ya. Jadi dia bisa ter-bridging dengan 8 LIS, yaitu Lika, Sysmex, Elim, Teras, MedClub, MedQLab, Smart Lab, Softmedic, Lab. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang data RME yang ada di LIS? Yang paling menarik tadi apa? Coba kita review sedikit. Kalau dari sisi orang rekam medis, sekup apa yang perlu diperhatikan terkait dengan data yang ada di Laboratorium Information System? Apa aja yang perlu diperhatikan? Kualitas maksudnya. Terus kelengkapan isi, terus waktu pelayanan, terus SDM. SDM bisa jadi gini. Saya yakin teman-teman lab itu umumnya pinter enggak tentang bidang lab? Pinter enggak tentang bidang lab? Kan dia lulusan orang laboratorium. Pinter, Pak. Iya. Tapi dalam menggunakan RME kira-kira bisa langsung paham enggak? Tidak. Beragam situasinya ya. Artinya itu bisa diteliti. Kemarin malam saya mention di grup kan? Ya. Testimoni dokter A terhadap penggunaan RME, ada yang bilang
Saya sekarang sudah nggak suka pakai kertas lagi, tulisan saya jelek. Misalkan gitu kan, bisa jadi orang lab juga sama. Saya lebih suka menggunakan RME aja di SIMRS karena lebih mudah menghindarin salah tulis, misal gitu. Apalagi kalau sudah apa tadi antara SIMRS dengan LIS sudah apa tadi? Bridging. Yes, bridging, terkoneksi. Jadi nanti nggak usah perlu di Di apa? Input Tidak perlu dimasukkan secara manual. ya nggak Nah, itu. usah diketik ya ke komputer, tapi dari alat lab langsung masuk ke RME dengan cara otomatis. Tuh ya. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri sesi kali ini? Ada yang sedang sambil buka SIMRS Hansa? Itu nggak bisa dites ya, karena untuk proses bridging itu ada mekanisme kayak semacam kesepakatan untuk saling buka datanya. Jadi kalau di Hansa itu cuma jembatan saja yang siap pakai. Tapi kalau teman-teman yang sudah diinstal itu, kalau dites ya nggak bisa, karena memang itu kan ini ya, apa sih aplikasi yang sebatas untuk teman-teman eh, tester gitu. Jadi tidak semuanya aktif terkait dengan bridging antara SIMRS dengan LIS. Pertanyaan terakhir, apa itu LIS? Ada yang bisa jelasin? Secara arti boleh, secara fungsi boleh, secara manfaat boleh, secara kegunaan silakan, terus terkait dengan data-data yang ada di LIS. Yuk, tuangkan pendapatnya apa itu LIS dalam pikiran kalian. Apa itu LIS? Dari sudut pandang orang rekam medis. Tadi udah kita panjang lebar, coba jelaskan dari contohnya juga ada. Yuk, 1, 2, 3. Tuangkan pendapat kalian tentang LIS. Angeli, apa itu LIS? Angeli, yang lain? Laboratorium Informasi Sistem, Pak. Oke, Sakib, mantap. Yang lain? Minimal dari arti sudah tahu. Fungsi-fungsi untuk apa? Ardila, fungsinya untuk apa? apa, Pak? Fungsi LIS untuk apa? Eh, Kata Zaki, Laboratorium Information System. Apakah dia untuk menyimpan uang, data uang? Atau untuk apa? ma- Untuk apa? menyimpan data, Pak. Ya, data apa? Nyimpan data apa? Apa? Oh ya. Yang besar atau yang kecil? Pencatatan data.
Oke ya. Jadi itu kalau hari ini kita pembahasan tentang laboratorium informasi sistem terkait dengan data dan sebagainya. Kalau tidak ada yang mau komentar lagi, berarti saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Live ya.